Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anakku sekalian, para santri pesantren kilat online Ramadan SD Marga Mulia. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada sore ini, pada hari ke-13 ya, hari ke-13 puasa ini, kita masih diberikan umur, usia, kesehatan sehingga bisa melaksanakan ibadah puasa yang ke-13 ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan pahala terbaik dalam menjalankan puasa pada Ramadan ini. Anak-anakku sekalian, salawat salam juga semoga tetap tercurahkan, terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in dan seluruh umatnya yang setia menjalankan ajaran Islam hingga hari kiamat. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan atau pertolongan atau syafaat dari Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, di mana yang lain istilahnya mengalami kerepotan menghadapi repotnya hari kiamat. Anak-anakku sekalian, di antara 7 golongan itu 2 sudah kita bahas. Yang pertama adalah pemimpin yang adil, yang kedua adalah seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam keadaan taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara 2 itu. Nah, anak-anakku sekalian, pada kesempatan sore ini Bapak berjumpa dengan kalian di kultum yang kedua dengan Bapak ya. Bapak akan melanjutkan di antaranya nomor 3 dan nomor 4 sekarang ya, dari 7 itu. Yang nomor 3 sekarang, siapa sih golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat? Nah, di sini Bapak akan menyampaikannya kembali. Siapakah dia? Yang ketiga adalah warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masjid. Seorang yang hatinya bergantung ke masjid, bukan digantung di masjid ya. Tetapi di sini maksudnya adalah orang yang hatinya bergantung ke masjid, artinya dia selalu mengingat begitu, selalu merindukan dapat beribadah di masjid seperti itu. Misalnya sekarang musim wabah corona seperti ini, keadaan mengharuskan banyak orang yang tidak bisa berjamaah di masjid karena mengikuti anjuran dari Majelis Ulama Indonesia. Karena apa? Karena menghindari wabah corona yang bisa menulari kita ketika kita berkumpul di masjid seperti itu. Nah, orang yang terpaut hatinya dengan masjid, bergantung hatinya dengan masjid, akan merasakan kerinduan untuk dapat segera melampaui keadaan musibah ini. Di kemudian hari dia bisa berjamaah lagi, kemudian bisa melaksanakan sholat di mana pahalanya 27 derajat, 27 kali lipat daripada sholat sendirian di rumah seperti itu. Kita berdoa mudah-mudahan kita dapat menemui keadaan seperti itu lagi, seperti itu. Nah, orang-orang yang hatinya selalu rindu ke masjid untuk melaksanakan ibadah yang terbaik dengan di rumahnya Allah, yaitu masjid, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti, seperti itu. Nah, kemudian adapun yang keempat ada anak-anakku sekalian, yaitu adalah berikutnya adalah warujulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Apa itu artinya? Yaitu ada 2 orang yang saling mencintai, ada 2 orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, atau saling mencintai karena di jalan Allah. Keduanya berkumpul karena Allah, kemudian dia juga berpisah karena Allah, begitu. Maksudnya di sini adalah kedua ada 2 orang muslim yang saling bersaudara, saling bersahabat karena apa? Karena tali ikatan sesama muslim, begitu. Lalu dia kemudian alasan dia bersahabat, kemudian suatu waktu dia kemudian berpisah, itu alasnya tidak ada alasan lain kecuali karena Allah, seperti itu. Karena di saat ini agak sulit sekali kita menemukan orang-orang yang memang taat kepada Allah, orang yang ketaatan beragamanya baik, seperti itu. Nah, jika kalian bertemu dengan orang yang memang agamanya baik, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan lepaskan dia. Karena apa? Karena dia adalah orang yang pantas dijadikan sahabat, seperti itu. Karena apa? Kata Allah dalam hadis tadi disampaikan bahwa sesungguhnya orang yang saling mencintai, orang yang bersahabat satu sama lain karena Allah Ta'ala, tiada lain dia adalah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan Allah di hari kiamat. Karena apa? Karena dasar daripada persahabatan dia, persaudaraan dia adalah
karena cinta terhadap Allah, karena taat terhadap Allah, seperti itu. Sehingga Allah menggolongkannya sebagai orang yang pantas mendapatkan naungan, mendapatkan pertolongan. Nah, anak-anakku sekalian, dalam pertemuan kita di sore ini, yang ketiga tadi dan yang keempat ini mudah-mudahan kita termasuk diantaranya, seperti itu. Yaitu mudah-mudahan kita tergolong orang yang digolongkan yang rindu dengan masjid gitu, ingin beribadah di rumahnya Allah selalu. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu mencari sahabat yang baik, yang saling bersahabat karena Allah, karena taatnya, karena baiknya, karena bagerna gitu. Bukan bersahabat berteman karena karena jahat, berteman karena sama-sama suka sesuatu hal yang nggak baik, yang nggak Allah ridhoi, seperti itu. Maka mudah-mudahan kita pun tergolong orang yang bersahabat, berteman dengan sesama orang yang baik gitu. Alasannya tidak lain untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk diantaranya dan kita termasuk terhadap 7 golongan yang Allah tetapkan sebagai orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Demikian sementara, mudah-mudahan untuk tiga lagi terakhir akan Bapak bahas di kultum selanjutnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.